Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan
Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, pertolongan kami, hanya Engkau saja Tuhan. Hanya daripadamu kekuatan. Haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, sebab Engkau tidak pernah tinggalkanku. Engkau setia menopangku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Lebih sungguh lagi kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau yang menopang kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menolong kami. Engkau sungguh-sungguh sumber segala sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Bagimulah segala puji, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Hanya padanya sumber keselamatan kita. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Lebih sungguh lagi, Tuhan kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku,
Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Ini pujian iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Ku tak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan buat saat ini Engkau sudah menyertai kami wanita-wanitanya Allah, dan kami terus tidak bosan-bosan untuk datang memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada di rumah kami, dan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami dimanapun kami berada, supaya kami semangat, kami antusias, kami rindu diberkati, kami rindu dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu ini Tuhan, berikan urapan dan kuasa Allah, sehingga ketika menyampaikan firman Tuhan, ada kata-kata profetik yang membangkitkan kami semua yang mengikuti ibadah WBI Petamburan ini. Terima kasih juga ya Tuhan, mungkin baru pertama yang hadir
bergabung bersama kami percaya semua kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom wanita-wanitanya Allah dimanapun saudara-saudara berada. Biar kiranya Tuhan yang menolong kita semua dan Roh Kudus akan memberkati kita di hari ini, di saat ini, di siang hari ini dalam ibadah WBI Petamburan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di rumah tetap antusias ya. Pakai baju yang rapi dan luar biasa ya. Haleluya. Boleh nanti tim musik ada di sini ya, temani saya. Haleluya, haleluya. Sangat bersuka cita hari ini dengan wanita-wanitanya lah WBI Petamburan dan juga baru pertama bergabung. Terima kasih saudara sudah bergabung. Baik, hari ini saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan sehingga kita dikuatkan semuanya. Saya hari ini diberikan tema, kekuatan di dalam Tuhan. Luar biasa ya, kekuatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu luar biasa. Dan kita buka ayat yang kita akan bacakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi ya, wanita-wanitanya Allah yang luar biasa. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang berolahraga agar badannya menjadi sehat dan kuat. Yes, hal ini baik sekali. Ada yang 1 minggu, dia setiap pagi dia jalan pagi, nanti sore dia bersepeda supaya katanya kuat sehat. Dan kalau badannya agak badannya timbangannya agak di 60 ke atas itu 60-70 biasanya mereka akan berjuang sekuat tenaga supaya turun. Ya bagus itu. Fisik bagus, bugar, kata orang-orang sekarang kalau sudah menikah ya ibu-ibu, kalau sudah menikah biasanya badannya itu dulu kan gitar Spanyol tapi sekarang sudah gitar betot katanya. Haleluya. Jadi harus bugar. Kalau sampai sekarang sudah punya anak 3, 4 atau 2 lalu badannya gitar Spanyol, wes mantap. Itu karena dia olahraga fisiknya bisa bagus, fisiknya kuat dan bagus sekali. Puji Tuhan, haleluya. So hari ini begitu pula secara rohani kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya, yang setuju katakan amin. Amin. Yes, itu menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuasa-Nya siapa? Kuasa-Nya Tuhan. Puji Tuhan, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah loh. Namun di dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Katakan tidak mudah goyah. Yes, ya, haleluya, tidak mudah goyah. Ada sebuah lagu yang berkata begini. Engkaulah perisaiku. Kalau masih pagi ya, jadi bos. Kalau katanya ya, kalau menurut di elektronik kalau lihat-lihat melulu kita bosan.
Tapi ada hari ini saya ajak sambil dengar, sambil nyanyi ya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Bikin apa firman-Nya? Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena apa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan amin. Yes. Jadi bagus sekali nih kata-katanya ibu-ibu yang dikasihi wanita-wanita Allah yang luar biasa. Ini kata-katanya, ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan bertahan dalam tekanan. Karena apa? Dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Jadi tidak serta-merta Tuhan mulai kirim kekuatan jatuh dari langit buat Ibu Eunike Gultom yang tadi WL. Tidak. Tuhan tidak langsung duyar dari surga. Kasih jatuh itu kekuatan buat singer-singer. Tuhan lagi, Ibu Yamima dari surga duyar. Kekuatan tidak jatuh dari langit begitu saja. Ya, iya. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia adalah sumber hidup kita. Haleluya. Jadi melalui renungan singkat di pagi hari ini, Bapak Ibu lagi ya. Wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada saudara dipulihkan, saudara dibangkitkan, saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Yes, amin. Amin buat firman Tuhan. Belum. Jadi bagaimana kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi tidak jatuh dari langit. Haleluya, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan? Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah. Tidak mudah. Mau itu dia pendeta besar, katanya pendeta kecil, pendeta sedang, gak ada ya. Dia satu saat dia akan menjadi lemah. Tidak semudah itu. Ada satu titik di mana dia akan lemah sekali. Bahkan waktu kalau COVID, saya dengar. Ini seorang hamba Tuhan, istrinya sakit. Waduh, sampai begini, berteriak. Aduh, itu pendeta loh. Maunya di satu titik akan melaksanakan. Nah, memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, harus berjuang. Sebab seringkali kita menghadapi apa? Banyak masalah. Satu belum selesai, dua datang. Dua belum selesai, tiga datang. Nah,
Puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan kasih caranya bagaimana kekuatan di dalam Tuhan. Yang pertama, haleluya. Catat ya, kalau ada di slide, bisa di slide ya, ada di layar kaca. Bisa difoto, bisa dicatat. Mama saya sering catat itu di agenda dari gereja, dicatat terus ayat-ayatnya itu. Haleluya. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, bagaimana kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan katakan demikian. Mungkin agak kecil ya di slide ya. Gak apa-apa, kalau di rumah bisa buka ayat, buka di handphone ya. Tapi bisa di foto dekat, di zoom bisa kelihatan. Oke, baiklah. Mazmur pasal 1, 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kesukaannya. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu, senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Yes, kita akan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Jadi ada juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, ada di slide-nya ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Kata firman Tuhan ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa? Minta kekuatan. Jangan pagi-pagi serderet permintaan sama Tuhan. Tuhan belanja 1, 2, 3 kayak mau supermarket saja nih ya. No, tapi minta Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih kalau aku tinggal dalam Engkau. Aku minta kekuatan Tuhan. Supaya aku dapat menjalani hidup ini. Hidup ini tambah susah Tuhan. Gitulah ya. Iya. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu ada satu lagu itu ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Iya. Ya, tujuan baca firman Tuhan senantiasa itu supaya ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika ada apalagi tekanan dalam hidup kita, firman Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan kita dalam Tuhan. Nah, sepanjang hari ini misalnya rasa khawatir, gelisah. Oh, nanti saya kasih tahu. Jadi ujian atau masalah yang datang tidak pernah terduga, saudara-saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Tidak terduga. Saudara-saudara tahu Ayub? Itu 1 hari loh, habis semua loh. Tidak terduga. Bukan nanti besok ya rumahmu, anakmu mati. No. Tidak terduga. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 1, 2, 3 ayat 2 dan 3 itu perlu mengatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat. Bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Ya, iya. Musim kehidupan, kering, panas, hujan, padang, gurun. Ada uang, tidak ada uang, tetap kuat di dalam Tuhan. Orang dunia aja berkata, hati senang walaupun tak punya. Haleluya, orang dunia saja tahu.
pusing bu, kalau nggak ada uang bu. Haleluya. Minta sama suami. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan supaya saat ada masalah yang tadi saya kasih tahu. Kalau kita ingin menjadi orang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini. Yes, ingat perumpamaan Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan, kalau engkau membangun rumah di atas pasir, ya mudah diroboh. Kalau kamu membangun rumah di atas batu, akan kuat. Nah, saya mau kasih tahu sesuatu ini. Ini ada di slide sih, ada di slide. Tapi belum sampai ada di slide bahwa ada satu survei. Ini saya sudah katakan di ibadah raya juga sih ya. Waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi berdasarkan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson di Washington Times. Ya 30 Juli 1996. Dilaporkan bahwa apabila orang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan secara teratur, ini bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya, saudara-saudara. Kalau kita katanya sering-sering baca firman Tuhan, bertemu Tuhan, mukanya bercahaya-cahaya. Iya benar ya. Berarti apa Ibu Mima? Baca firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan, iya. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur, membaca firman Tuhan secara teratur, mempunyai tekanan darah lebih rendah. Jadi yang mau vaksin baca-baca Alkitab, jadi darahnya tidak tinggi. Haleluya. Tingkat depresi lebih rendah. Lebih sedikit menderita penyakit jantung. Jarang yang kecanduan obat maupun alkohol. Jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan. Ini penelitian yang saya baca, nanti ada inti yang saya kasih. Tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Dan berdasarkan laporan dari American Life Religion itu para peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca firman Tuhan mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak membaca firman Tuhan. Di samping itu di tempat pekerjaan mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata ya. Jadi, nah ini yang saya kasih tahu ada di slide ya. Membaca firman Tuhan secara teratur berarti memberi makanan bergizi kepada jiwa secara teratur sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Jiwa yang sehat akan membuat hati kita bebas. Dari apa? Dari rasa gelisah, rasa cemas, dan stres. Benar itu. Kalau baca firman-Nya, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Yes, Tuhan akan memelihara saya gitu. Nah, yang kedua, membaca Alkitab secara teratur berarti salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita bertumbuh. Dan hati kita apa? Akan alami perubahan. Jadi kalau kita sering baca firman Tuhan, sering baca Alkitab, lalu hati kita berubah, hati kita tidak berubah mengalami perubahan, perlu dipertanyakan. Kalau kita setiap hari baca, kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Kita semakin seperti Yesus, rendah hati. Kalau dikritik orang, iya terima kasih. Jangan kalau dikritik orang jadi kita tersinggung, jangan. Kita bilang ya terima kasih, ada lagi gitu loh. Jadi kita jangan pelayanan, jadi kita tidak ada kekuatan itu di dalam, kalau bahasa kerennya endurance ya, punya kalau ada tekanan kita terus. Karena apa? Firman Tuhan yang kita baca itu membuat hati kita mengalami perubahan. Ada amin? Yes, haleluya. Jadi firman Tuhan yang hidup akan mengubah pola pikir kita, umumnya dikuasai oleh, jadi kalau firman Tuhan yang membuat kita kuat juga, membuat benar di dalam Tuhan itu, jadi kita umumnya akan tidak gampang dikuasai oleh kedagingan. Sehingga kita lebih memilih hidup dipimpin oleh Roh Kudus daripada kita menurut kedagingan kita. Jadi hari ini hai wanita-wanitanya Allah dimanapun saudara berada. Halo, selamat siang. Sebentar lagi makan siang. Belum. Berkomitmenlah
untuk mengadakan waktu secara khusus untuk membaca firman Tuhan dan bukan mencari waktu yang kosong baru membacanya. Karena sulit sekali menemukan waktu yang lowong. Siapkan waktunya. Ibu memang saya tidak bisa pagi. Ya udah siang deh, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya kalau nggak siang malam deh, gitulah ya. Ya begitulah. Bangun setengah jam lebih awal dari biasanya untuk bersaat teduh, pakai waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, renungkan ayat demi ayat, lalu berdoalah minta petunjuk Tuhan atas firman tersebut. Niscaya ya akan merasakan perubahan demi perubahan dalam diri saudara. Hari-hari yang kita lalui akan berbeda. Ya? Iya. Setiap hari saya kirim aja. Mau bilang terima kasih nggak apa-apa. Saya ibaratnya saya lagi siram air semua, siram. Biar sehat semua, bisa bertumbuh berbuah. Haleluya. Ya. Ada satu kalimat inspiratif boleh dikeluarkan bahwa begini, firman Tuhan bagai vitamin atau obat yang manjur bagi jiwa raga kita. Katakan amin. Yes, iya, ada di situ, bisa difoto buat menjadi rema juga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Hari ini katakan, taruh tangan dulu deh di dada Tuhan. Ayo katakan, hari ini saya berkomitmen mengeluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Janji sama Tuhan ya, bukan buat saya. Haleluya. Yang kedua, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini ayat terkenal sekali. Jadi saya nggak lama-lama di ayat ini karena saya sudah pernah sampaikan juga. Cuma sedikit review dan diingatkan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, itu haleluya. Firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Bukan duit banyak bersukacita, duit menipis sukacitanya hilang, itu bukan. Makanya boleh ada di slide. Oh yang ini enggak itu ya. Jadi di slide enggak yang sebelumnya. Filipi pasal 4 dijelaskan bahwa bersukacita diulang sampai 2 kali. Menunjukkan bahwa sebuah penegasan dari Rasul Paulus itu. Sebuah penegasan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi agar memiliki dan lakukan sebab tanpa itu sukacita untuk mereka, supaya mereka tidak hilang pengharapan ya. Jadi bukan dibuat-buat dalam Tuhan, bukan sukacita biasa atau sembarangan, bukan dibuat-buat juga, bukan dibuat-buat, tetapi di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan ya, kalau itu penegasan. Kalau orang Jerman bilang, aku bilang buat kau ya, bersukacitalah. Sekali lagi aku bilang bersukacitalah, haleluya. Jadi penegasan itu ya, bersukacita karena Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Selain itu kita wajib memiliki pengharapan. Haleluya. Di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Yes, haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, katakan amin. Iya. Jadi ini sudah ulang-ulang sebenarnya ya, tapi hari ini ingatin lagi. Baru awal bulan kita senang-senang banyak, tapi selalu bersukacita itu continuous, terus senantiasa itu berulang-ulang. Haleluya. Bu, suami saya, hati saya terluka. Doain Tuhan jamah suami saya. Aku tetap sukacita.
Jangan ada kata suami bikin terluka, sikat giginya itu untuk dibersihin itu loh. Toilet, aduh. Lalu dia keluar dari kamar mandi, dia senyum-senyum. Lalu suaminya, kenapa dia senyum-senyum? Karena itu istrinya, biarin aja. Haleluya. Bertobatlah istri, haleluya. Tidak ada di WB Petamburan. Di WB Petamburan semua mendoakan suaminya, haleluya, puji Tuhan. Yang tidak punya suami lagi, yang sudah hidup sendiri, ya ada satu suamiku yang setia, Yesus yang menemani ya. Jadi tetap bersuka cita, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terakhir, kalau yang terakhir senang kita ya. Yang terakhir itu senang sekali. Puji Tuhan, yang terakhir adalah belum yang terakhir. Tunggu, ada satu kalimat statement itu tentang doa biar wanita-wanitanya Allah tahu bahwa sukacita itu adalah kekuatan. Boleh slide-nya, nah gini, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita untuk apa? Terus melangkah dalam kehendaknya Tuhan. Yes. Hari ini saya berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kuasanya untuk berdiri di hadapan saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Berat, iya berat, tapi kalau engkau punya firman Tuhan, wah hidup di dalam Tuhan, sukacita mengalir, apapun yang terjadi, ku kan tetap tersenyum. Itu lagu sekolah minggu ya, dalam suka duka. Yang terakhir firman Tuhan, tadi, bagaimana kita memiliki, kita dapat mendapat kekuatan di dalam Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, tetap bersukacita. Artinya itu senantiasa bersukacita, haleluya. Ya, kemudian yang terakhir adalah di dalam Roma pasal 12 ayat 12, ini ayat terkenal juga, ayat hafalan sebenarnya ini ya. Berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi yang terakhir ini bertekunlah di dalam doa. Di dalam doa itu ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, supaya kita kuat. Yes, supaya kita kuat ya, bertekun di dalam doa. Supaya kita kuat. Bener ini luar biasa. Kalau bilang doa bulan Maret ya, wanita-wanitanya Allah, kita kalau yang di GB Petamburan, kita belajar bahwa the power of prayer. Yes, haleluya. Ada kuasa di dalam doa. Bahkan di bulan April kita belajar revival, praise and worship. Itu karena Tuhan ajarkan murid-muridnya untuk berdoa, belajar untuk menyembah Tuhan. Nah, satu hal yang saya mau kasih tahu di akhir renungan ini adalah saya belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, di mana sebelum dia pelayanannya dia memilih murid-muridnya. Sebelumnya dia puasa 40 hari dan dia dicobai oleh iblis. Iblis dikalahkan dan sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa kepada Bapa di surga supaya siapa murid-muridnya di dalam pergumulan hidup. Setelah pelayanan dia berdoa, dia mengambil tempat yang sunyi dan dia berdoa di dalam menghadapi masalah-masalahnya, juga dalam tekanan. Tekanan mana Ibu Mima? Ketika dia berada di Taman Getsemani. Itu saya belajar tuh dari Tuhan Yesus. Luar biasa kehidupan doanya. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Bahkan sampai di dalam masalah tekanan hidup juga Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga. Lalu wanita-wanitanya Allah siapa? Jadi apa? Wong Tuhan Yesus saja berdoa, masa kita tidak berdoa? Hari ini mesbah doanya runtuh, bangunlah supaya engkau kuat di dalam Tuhan ya. Aduh Ibu Mima banyak kerjaan, setrika, gosong, mengepel, jemput anak. Haleluya. Berdoa, siapkan waktumu ya, supaya engkau. Begitu pula saat kita mengalami situasi yang buruk, kita contohin supaya Tuhan Yesus lakukan. Ya, iya. Katanya ku mau sepertimu Yesus. Kehidupan doanya juga diikutin dong. Ya, iya. Haleluya. Ya, saat kita ini terakhir ya. Ada satu hal yang Tuhan buka buat saya. Ketika di dalam doa, pujian dan penyembahan. Di
Di dalam doa kan langsung bukan, Tuhan berkati anak saya, berkati cucu saya, berkati menantu saya. Jangan dong, datang pujian, penyembahan dulu. Nah, kalau situasi yang tidak sesuai, misalnya dengan dengan keadaan kita, misalnya usaha lagi dagang atau toko atau pekerjaan suami lagi gak bagus, lalu kita berkata, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tapi usaha kita itu tidak baik. Nah, ketika saudara berkata, Yesus Engkau baik, sungguh baik, tahu nggak itu iman. Kalau iman dan pengharapan kepada Tuhan ketika berdoa, kuasa Tuhan terjadi dan kekuatan kita terima dari Tuhan. Terima sesuatu? Iya. Kalau ada banyak duit, harta banyak, kita hanya nyanyi, Yesus Engkau baik. Biasa saja. Kalau keadaannya sampai tidak sesuai dengan harapan kita, nah itu namanya korban. Korban kepada siapa? Kepada Tuhan, karena tidak sesuai dengan keadaan. Nah di situ surga bergerak, surga tergerak. Dan surga berkata, Kakak kirim berkat buat wanita Betel Indonesia Petamburan. Haleluya. Dan juga yang sedang mengikuti ibadah tentunya. Amin. Ya, ada gini, ini kalimat-kalimat inspiratif yang bagus sekali, yang saudara bisa mau foto silakan foto, bisa catat. Jadi doa adalah kekuatan terbesar manusia. Jadi Clement Stone berkata demikian. Jadi doa adalah kekuatan terbesar. Jadi kalau tanpa doa, hari tanpa doa adalah hari tanpa berkat, dan hidup tanpa doa adalah hidup tanpa kekuatan. Siapa itu yang bilang? Edwin Harvey. Kesimpulan, tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah bertekun di dalam doa. Tetap berdoa supaya kita mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan bimbang, percayalah Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Bersamamu Bapakku jalani semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkau ada bersamaku. Yes, di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. kekuatan di hidupku, Kekuatan di jiwa
Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini dimanapun saudara berada, saya tidak tahu keadaan saudara sesungguhnya. Tapi siang hari ini firman Tuhan berkata bahwa kekuatan di dalam Tuhan, bagaimana kita mendapatnya? Ada yang harus kita lakukan, hai wanita-wanitanya Allah. Kita harus membaca firman dan merenungkannya, karena itu adalah dasar untuk kita kuat. Kalau saudara wanita-wanitanya Allah jarang, sudah lama, ayo minta Tuhan berikan kekuatan supaya mampu dapat melakukannya. Kemudian karena begitu banyak persoalan, sukacita sudah hilang itu, apalagi tidak punya duit, suami tidak kerja, suami sudah tidak ada yang menjadi tulang punggung. Saudara, berat sekali. Tapi hari ini berita sukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacita lah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, itu penegasan bahwa kalau siang hari ini kekuatan dari Tuhan itu sukacita. Apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan yang terakhir, ini doa. Doa itu adalah satu karunia Tuhan bagi orang percaya untuk melakukan hubungan Bapa dan anak. Bapa di surga, kita adalah anak. Jadi ayo, tanpa doa kita hilang kekuatan. Yang mesbah doa runtuh, bangun lagi bangun 15 menit, 20 menit, ayo. Saya tahu, saya juga ibu rumah tangga. Jadi saya tahu keberadaan ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Tapi mari kita harus berdoa. Dan kalau siang hari ini saudara-saudara, wanita-wanitanya yang membutuhkan Tuhan, memperlu Tuhan, aku membutuhkan kekuatan mendampingi suamiku. Bahkan yang sudah tidak punya suami, Tuhan, aku butuh kekuatan di dalam Engkau. Sudah ada caranya tadi, dan saudara bisa dengan iman, Tuhan akan menjamah saudara. Ramaikan pujian ini sebagai doa, dan saya akan berdoa untuk saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu dua-dua, berserah kepada Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi
Sumber kekuatan kami ada di dalam-Mu. Ya Yesus Tuhan, bersama-Mu kami hadapi semuanya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kesembuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang besar. Haleluya, haleluya. Ya Yesus Tuhan. Engkau lihat wanita-wanitanya Allah yang sedang beribadah di rumah. Mereka yang mengangkat tangan dua-dua kepadamu ya Yesus. Kiranya Engkau menjamah memulihkan kekuatan ilahi mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Wanita-wanitanya Allah angkat tangan dua-dua yang rindu didoakan. Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka membutuhkan Engkau. Apa sebagai oma, sebagai mama mertua, ibu rumah tangga, oh yang mendampingi suami, ibu rumah tangga yang hanya jadi single di dalam keluarga, menjadi ibu, menjadi bapak juga di dalam rumah tangga, menjadi tulang punggung. Oh wanita-wanita Allah yang sendiri dimanapun mereka berada, mereka yang berprofesi pekerjaan, Tuhan mereka membutuhkan Engkau. Biar kiranya kuasa Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan sehingga hikmat dari Tuhan dapat mendampingi suami menjadi contoh dan teladan sebagai oma, ibu rumah tangga penolong yang luar biasa, yang masih sendiri juga Tuhan berkati mereka, dan juga mereka yang sebagai tulang punggung keluarga, mereka sudah sendiri membesarkan anak. Hari ini Tuhan, siang hari ini kekuatan Tuhan mengalir, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih, biar kiranya kami tetap setia untuk dapat mengikuti Tuhan, kekuatan bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan saya berikan kepada Ibu Ike. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Jomima Patricia. Tuhan Yesus memberkati dan semakin giat dan terus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita di siang hari ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Yesus dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya.
Engkau sudah memberkati wanita-wanitanya Allah melalui pujian dan penyembahan dan bahkan firman Tuhan yang sudah menguatkan kami di siang hari ini. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani, WL, singer, pemain musik, tim multimedia. Biar kiranya anugerah Tuhan turun ke atas mereka, mereka terus melayani Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan di siang hari ini untuk wanita-wanitanya Allah yang baru pertama bergabung bersama dengan kami di ibadah walaupun melalui YouTube channel GB Petamburan. Tuhan berkati mereka. Dan kami berdoa juga mungkin wanita-wanitanya Allah yang telah memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di WB Petamburan. Berkat Tuhan juga mengalir. Dan apapun keberadaan kami dan mungkin wanita-wanitanya Allah yang sakit, khususnya yang sakit boleh angkat tangan di rumah. Haleluya. Bapak Surgawi yang Kau melihat wanita-wanitanya Allah yang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya jamahan pemulihan kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan apapun sakit penyakit mereka. Di bagian kaki, badan, di kepala dan semuanya Tuhan. Kami berdoa jadilah sembuh, jadilah pulih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami teringat untuk Ibu Gembala senior kami, Ibu Oli Mesak Tuhan. Kami terus mendukung di dalam doa. Berikan kekuatan kesehatan. Bapak dan Ibu Gembala kami terus mendukung di dalam doa. Ketua WBI kami Tuhan berkati, berikan hikmat kekuatan dan seluruh pengurus. Sehingga walaupun ibadah melalui YouTube ini kami sehati untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ya Tuhan kami berdoa sekiranya kami akan mengakhiri ibadah WBI Petamburan ini. Engkau juga akan memberkati kami. Oleh karena itu wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sesuai dengan seluruh firman Tuhan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa Jumat depan.